Hai. Sekarang jam 7.50. Kalian belum tahu aku ya? Langsung aja lah. Terus aku hari ini mau pendadaran. My god, nih. Aku mau pakai sepatu dulu. Muka aku nggak kelihatan. Tunggu ya, aku pakai sepatu dulu ya. Mom, mau berangkat. Kuncinya belum. Duh, repotnya. Oke, aku mau berangkat. Let's go. Kayaknya aku udah sanggup deh. Mau aku sanggup apa ya? Ini kita ini aja deh. Terus ada yang beli mah. Kita naik motor. Mau lihat aku siapa naik motor. Ih, ribetnya. Ya, aku mau panasin motor dulu. Bye-bye. Hai. Aku udah sampai jam 8.30. Hujannya jam 8.50. Aduh. Kayak deg-degan banget, lama banget ya. Sebenarnya tadi berangkat 7.50 kan. Terus aku mampir. Oh my god. Bye. Oh, mau masang kabel. Aku bingung. Mana ya? Mana aku nggak mau nanya lagi. Pasti bisa ya. Ternyata ini langsung nancep ya. Kalau kita nancepin, dia nyalainnya gimana sih? Aku nggak tahu cara nyalainnya gimana. Mana nggak ada mas-mas di luar lagi. Tenang Reni, everything is gonna be alright. Bisa ternyata ada remote-nya dipegang masnya, makanya baru nyala. Cuak. Oke, aku mau menyiapkan yang buat presentasi. Aku nunggu padahal udah jam 8.50, tapi dosennya nggak datang. Gimana nih ya? Mana aku mules lagi. Aku udah siapin apa? PPT udah, websitenya udah, codingannya udah. Oh iya, aku udahlah, nggak usah recall memori ya. Kayaknya udah cukup deh. Ini skripsianku. Oke, Mbak Reni tadi sempat menyebutkan ya berdasarkan apa namanya ya literatur yang sudah diteliti sebelumnya gitu ya, bahwa penelitian yang Mbak Reni lakukan itu sedikit berbeda dalam proses pre-processingnya. Karena yang lain itu tidak fokus tadi ya, atau yang dijadikan referensi tidak terlalu membahas atau tidak fokus ke situ, sementara Mbak Reni menyoroti itu sebagai hal penting gitu ya. Atau gimana tadi? Hal penting untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi. Oke. Kemudian yang menjadi rumusan di sini adalah bagaimana proses prediksi kanker paru-paru dengan metode artificial neural network. Itu proses prediksinya berarti gimana, Mbak? Pakai kan yang memang iya pra-pengolahannya difokuskan, tapi proses processingnya itu pada umumnya gitu loh. Cuman kalau penulis sebelumnya emang nggak pakai, kalau saya pakai. Nah, yang kenapa saya ambil yang prediksi ini karena saya bikin modelingnya itu 3 skenario, jadi beragam. Nah, saya lebih banyak mengulik bikin skenarionya itu sih, nyoba modelingnya juga. Di awal mungkin Mbak Reni ingin apa ya, kalau menjadi masalah itu apa, bahwa proses prediksi itu sama aja atau bagaimana kalau dari hasil bacanya? Proses prediksinya bisa lebih tinggi
kalau dicoba menggunakan beragam model. Ya. Iya, karena menjadi masalahmu kan akhirnya bagaimana proses prediksi kanker paru-paru dengan metode artificial neural network, yang saya yakin dengan ANN itu sudah banyak yang melakukan proses prediksi, benar nggak? Iya. Bukan terlebih, termasuk untuk ya kanker paru-paru tadi, gitu kan? Sehingga kenapa tuh kok dilakukan lagi prediksi kanker paru-paru dengan ANN? Oh, karena bentar, Bu. Kalau yang penulis sebelumnya masih rendah juga 96%. Terus saya juga bukan bingung. Saya awalnya coba tapi kok bisa susah gitu loh untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Maka dari itu saya milih ini biar saya coba-coba untuk proses prediksinya untuk mencapai nilai akurasi yang tinggi. Maka dari itu saya di proses prediksi ini di pre-processing dan modelingnya itu saya buat lebih detail lagi. Ya, sehingga gini Mbak Reni, maksud saya tadi ya ternyata yang fokusnya Mbak Reni adalah dari sisi metode ANN tadi, gitu kan? Akhirnya memperbandingkan metode ANN, kok ternyata akurasinya tinggi semua nih, malah rendah semua nih, gitu ya? Iya. Terus kemudian Mbak Reni mencoba mengulik dari sisi preprosesinya yang diproses dengan baik dengan beberapa skenario, gitu ya? Iya. Benar. Karena yang ditulis sedikit berbeda nih, gitu kan? Makanya tadi kok ada skenario segala rupa yang disoroti kok kemudian preprocessingnya gitu kan, tetapi yang ditulis di sini itu malah lebih ke proses metode ANN-nya yang ya sudah, kalau itu yang jadi bahasanmu ngapain harus membandingkan dan seterusnya gitu kan. Bener iya bener juga Bu. Jadi saya ya di latar belakangmu akhirnya saya tadi belum nemu, karena yang diperbandingkan sama Mbak Reni adalah metode-metode yang lain, metode CNN lah begitu kan ya kayaknya ya. Iya, metode CNN. Padahal yang akhirnya kamu soroti ya ANN sendiri yang kemudian diperbandingkan dengan dengan beberapa skenario tadi. Iya, biar ngasih tahu aja kalau yang lain pakai CNN, saya pakai ANN. Oke. Sehingga nanti mungkin gini yang menjadi tambahannya mungkin nanti di rumusan masalah atau di bahwa dengan menggunakan tadi beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan ANN tadi, dengan tidak mempertimbangkan preprocessingnya, akurasinya tidak terlalu bagus. Iya. Nah itu belum muncul nih. Tapi di bab 2 munculnya beneran. Ibu tidak percaya, saya ngurus Bu. Ada Bu. Iya oke. Itu jadi bab 2 jadi. Tapi saya nggak ngasih ini kalau akurasinya rendah. Nah karena tadi ya akhirnya saya maksudnya menangkap kok jadi nggak konsisten gitu ya antara apa yang dibahas dengan rumusan masalah yang disebutkan gitu, karena di rumusan masalah Mbak Reni itu mau bilang gimana cara prediksi paru-paru dengan ANN tadi pada dataset yang berisi gejala kanker. Tapi kenapa kalau itu kok sampai beberapa skenario? It's mean yang kamu lakukan itu lebih dari masalah yang ada gitu. Bener nggak? Enggak, tapi maaf. enggak ada yang salah deh. Kan kalau mau prediksi kanker paru-paru ANN, mau bikin prediksinya bisa beragam skenario. Jadi saya coba aja, yang penting pakai ANN. Gini, rumusan masalahmu itu adalah gimana bikin bolu kukus. Iya. Tapi yang kamu lakukan adalah gimana cara bikin bolu kukus yang enak. Saya pakai komposisi A, komposisi B, komposisi C. Oh yang enak ternyata pakai komposisi C. Iya. Padahal niatmu awal itu cuma bikin bolu kukus, yang kamu lakukan lebih dari itu. Ngerti saya maksudnya. Harus makanan dulu ya. Gitu ya. Iya. Antara yang kamu rencanakan terus solusimu mau dimundurin, atau kamu udah bikin luar biasa nih
Berarti kan mending tujuanmu aja yang diubah. Iya, mau saya ubah itu. Gitu kan? Oh, tapi kan nggak ada salahnya bikin bolu kukus sekalian yang enak. Iya nggak ada salahnya, tapi nyambung. Kenapa nggak nyambung? Iya nggak nyambung mbak. Kamu rencana cuma mau bikin bolu kukus, tapi pada akhirnya kamu melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar mau bikin bolu kukus. Kalau lapar itu solusinya apa? Makan. Makan. Kenapa kamu makan terus jalan-jalan ke Australia sekalian? Atau selain lain? Oh, Gitu ya. iya ngerti. Nah, sehingga nanti di masalahmu nanti perlu diubah sekalian aja biar itu jadi cantik tadi gitu loh. Oh iya Kalau- iya iya. Kalau nggak perlu ke Australia Nah, ngapain gitu, berarti kan ada masalah yang memang kamu mengharuskan kamu pergi ke Australia tadi. Iya. Sehingga rumusan masalahmu adalah kamu ingin meneliti makanan yang ada di Australia. Australia, tadi, gitu iya. ya. Oke, dapat. Dapat. Nah, nanti itu ada revisi gitu. Oke, sekarang lanjut ke tadi preprocessing tadi yang menarik tadi. Menurut saya menarik tadi. Kamu terlalu baik gitu menyelesaikan masalah yang tidak seberapa ini. Daripada Iya, apa ya. yang kamu lakukan itu diperkecil, mendingan yang masalahmu yang diperbesar untuk bisa gitu kan. Iya benar. Nah, gitu ya. Paham nggak? Paham paham. Nanti Terus ketemu makanan dan sama jalan-jalan rumah. Terus nggak terima. Kan tadi udah gak terima ya. Di rumahmu gali sumur dapat air berapa meter? Wah kurang tahu saya. Kira-kira 10 meter? Mungkin Ada ya. Kenapa kamu gali sampai 1000 meter? Oh iya juga. Oh iya juga sih. Kenapa Sampai situ. berlebihan ya? Iya. Gitu Mbak ya. Aduh, walaupun bagus yang dilakukan bagus gitu. Oke. Oh, boleh dikasih lihat Mbak apa namanya ya proses pengolahan preprosesinya. Wih, kok ada anjingnya? Gak apa-apa ya Bu, biar lucu. Iya, nggak apa-apa. Kok ganti kucing? Iya ada 3. Ada kucing, anjing. Ibu kan bertanya. Iya, boleh. Oh iya pakai ini. Oke. Iya, jadi ini datasetnya itu gendernya pakai masih kategorikal, terus yang lung cancernya itu juga masih kategorikal. Terus ya terus saya dapat ya. Kemudian kan tadi ada beberapa skenario, 3 skenario lah. Yang pertama tadi ada 4 layer gitu ya. Yang kedua itu 3 layer, yang ketiga 5 layer. Iya, Nah itu di sisi mana tuh? Bisa dijelaskan mungkin itu di bagian sini sih modelingnya. Tapi ini saya ambil yang skenario 3 dulu aja ya. boleh? Nah, Ada 3 berarti yang 5 layer ya? iya yang 5 layer, yang 3 hidden. Jadi inputnya kan akhirnya jadi 13 karena dari 16 satu data target, berarti sisa 15 terus dihapus 2 jadi 13. Nah, inputnya 13 data. Terus hidden layernya itu pakai aktivasi relu. Ini saya pakai unitnya 15, 6 sama 2. Kemudian outputnya 1 menggunakan sigmoid biar hasilnya klasifikasi biner. 15, 6, dan 2 itu apa Mbak? Unit node-nya, neuronnya. Oke. Terus? Selanjutnya udah yang membedakan di situnya beragam. Oh beda yang digambar. Iya po. 3, 5, 7, 9 itu apanya? Beda lagi. Skenario 2 ya, sorry Mbak. Oh ini yang ini. Ini Skenario 2. Iya, oke. ini yang terakhir yang Ya. 3, 3, 2, 3, 7. Ya oke lanjut. iya. Terus udah jadinya ini hasil sequentialnya di pembagiannya. Selanjutnya di compile tadi kayaknya belum yang modeling pelatihannya. Itu pakai lossnya binary cross entropy. Karena tadi untuk klasifikasi biner optimizernya pakai Adam, terus learning rate-nya 0,001. Sebenarnya saya juga coba-coba pakai yang lain, tapi ini yang paling bagus yang saya pakai. Terus metriknya pakai akurasi karena ingin mengambil nilai akurasi. Udah. Hasil melatih datanya mana? Ini
nggak nemu ya di naskahnya ya? Oh, codingannya Bukan codingannya, hasil latih datanya. di hasil Hasil. dan pembahasan Oke. di tabelnya gitu. Nemu nggak? Halaman halaman 33. Tiga, oke. Saya belum tahu tentang sebenarnya. Oke, yuk lanjut. Terus setelah tadi ya latih data, terus dari kaliannya. Iya. Pokoknya pakai 100 semua. Terus lalu akurasinya yang didapat ini 9858. Saya nggak nambahin grafik, tapi ya saya rasa tabel cukup sih. Tapi kalau mau grafiknya, nah ini Grafiknya tidak. sebaiknya Oh, dimasukin. Ya. Karena kalau angka-angka seperti ini Kurang meyakinkan. Itu akan itu muncul grafiknya ya. Walaupun ya oke ada gambarnya. Ketika ada grafiknya akan semakin nampak karena tadi kan Mbak Reni kan tadi membandingkan 3 skenario. Iya. Seperti apa mana yang lebih bagus kan akhirnya. Iya. Itu bisa dimunculkan juga. Gitu. Oke. Terus sehingga oke, berarti nanti tambahnya itu yang lain bisa ditambahkan grafiknya untuk menampilkan gitu kan. Iya, menampilkan. Pada akhirnya yang dilakukan adalah tadi yang membandingkan 3 skenario, terus mana nih yang akurat kayak gitu, dimunculkan aja sehingga akan nampak dari 3 skenario tersebut mana nih yang kemudian paling optimal gitu kan. Oke. Ren, kenapa nama Ren? Kata mama artinya rezeki naik. Amin. Saya rezeki Naik. Naik itu nggak pernah turun berarti ya? Amin. Tapi kenyataannya pernah sih. Cuman diharapkannya begitu, tidak pernah turun. Maksudnya duit? Iya, rezeki, iya. Tapi bisa apa aja ya. Kalau lulus dari ujian pendadaran bukan rezeki? Rezeki juga. Jadi banyak, nggak cuma duit. Iya, banyak. Sebutkan definisi rezeki. Malah kesini. Reni, Fatarina, dari kata Fatar ya. Ibu suka Fatar? Saya juga nggak tahu kenapa Fatarina, tapi ibu nggak suka. Ibu nggak suka kok kasih nama Fatar? Coba habis ini saya tanya ya. Oh Di iya, rumah. nggak buru-buru kok. Ada yang Anak saya mah dulu. anak-anak Anak kota, bos. Kalau aslinya lihat katanya kenapa nggak membuat aplikasi sensor kimia sehingga bisa divisualisasi dengan informatika? Tidak, karena saya mau Basis pengetahuannya dari kakak lebih enak dan belum banyak. saya pengen mesin learning aja, bikin sendiri. Kakak sibuk ini lapar. Pengetahuannya maka ketika zat kimia X dengan Y dicampur se-eksplosif apa oksidasinya misalnya menarik juga. Iya sih. Saya belajar lagi nanti Pak kimia, tapi nggak apa-apa. So, maksudnya angkatan 2? 40, malah nggak boleh lulus sekarang Pak. Iya, kamu bisa dapat Nggak boleh lulus. berpotensi dapat beasiswa ambil S 3. Woi. 3, 4 dari lokasi S2. Maksudnya kalau bisa itu juga mungkin loh ya, IP tertinggi bisa jadi, tapi beberapa juga ada yang IP yang 4 sih. Maksudnya 4 semester ini bisa ngulang atau berapa? Toh belum boleh lulus kan? Iya, tapi saya nggak mau kuliah lagi. Ya nantilah kapan-kapan kuliah. Ya kuliah cuma ambil satu mata. Iya sama aja, sama kan mengerjakan tugas. Oke, pengen dapat nilai maksimal kan? Iya. Oke.
Kalau di sini yang dinilai nanti uniqueness, kompleksitas, fungsionality dan secara umum itu, tapi tata naskah, teknik penulisan juga bagian dari penilaian. Kemudian yang lain adalah pemahaman konsep, kemampuan teknis dan seterusnya. Tadi juga sudah diuji. Kalau misalnya mau lirik lainnya, sistematika penulisan, sistematis naskah, penyajian, teknik dan lain sebagainya. Saya review tapi nggak mempengaruhi nilai saya. Oh ya boleh. Dalam persembahan, lo nggak mempersembahkan sesuatu untuk seseorang, tulis di sini gitu. Takutnya berakhir. Berarti ada olah data statistiknya di dalamnya, Ren? Iya ada. Oke. Lihat dari judulnya ada kata prediksi. Prediksi itu artinya perkiraan ya. Berarti hasil akhirnya adalah sebuah pola, sebuah angka. Ya namanya prediksi pasti akan dikomparasi akurasinya juga. Iya, akurasi. Iya, cek. Forecasting itu prediksi juga. Iya, prediksi juga. Prediksi juga ya. Tapi forecasting itu agak-agak tidak prediksi. Berarti hasil akhirnya adalah angka ya. Iya. Hasil akhirnya. Tapi nggak harus angka, bisa hasil prediksi yang mau diprediksi. Maksudnya hasil prediksinya, misal ini kan prediksi kanker, nah itu hasilnya ada atau tidak ada. Oke. Untuk menentukan ada dan tidak ada itu dari sumber angka. Iya benar, iya maksudnya itu. Kuantitatifnya di kualitatif. Iya. Ya, angkanya iya. di sebuah kategori itu bisa ada, bisa nggak ada, apa terserah teksnya, bunyinya apa. Visualisasinya kayak apa tadi? Visualisasi apa? Hasil akhir sebuah prediksi. Oh, belum demo website. Coba. Berapa umur Anda sekarang? Contoh 25 itu kamu tulis di atas itu loh. Di bawah tulisan sekarang, jangan di tidak. Oh. Nanti kayak penting rekam umur di situ. Iya, menentukan akurasinya, dinilai akurasinya berpengaruh. Jadi pakai data-data yang diolah dan akhirnya muncul sekarang itu akan menjadi pengetahuan baru untuk proses berikutnya nggak? Iya. Artificial intelligence itu kan konsepnya gitu. Jadi jenis kelamin. Kamu mau milih apa? Coba saya aja ya, satu. Dari Anda berwarna kuning. Kuning asli atau kuning putih? Kuning asli. Kuning. Mengidentifikasi jari ujung jari berwarna kuning dari mana? Jadi ini dari POV atau sudut pandangnya pasien. Jadi langsung pasien. Masih ditentukan dari persepsi sang pasien. Iya, kan deteksi dini, jadi masih apa ya? Masih yang belum kena banget. Oke. Kena banget. Oke. Kalau diklik tidak semua coba. Berapa? Maaf lama. Jawabannya cuma ya dan tidak ya. Iya, kan nggak mungkin setengah-setengah juga, Pak. Ada yang perlu enggak iya dan tidak, tapi ada tengahnya kan. Oh, ini ya. Iya, coba itu mengamati satu persatu. Iya. Dokter itu kan beda sama kiai masalahnya. Kalau dokter itu semuanya kabar baik, nggak apa-apa, masih bisa diobati. Padahal kalau kiai kabar buruk nih kayak gitu. Karena diklik dia semua hasilnya kayak apa? Jadi nggak langsung ngejudge kalau dia ada kanker sih, ada kemungkinan aja. Nggak usah pakai mohon maaf. Oh yaudah, Anda mengalami aja. Iya. Gak usah pakai kabar baik juga ya berarti. Nggak usah. Kabar baik nggak apa-apa disampaikan, tapi kalau kabar buruk nggak usah pakai mohon maaf. Oh, Yang iya. salah. Oh iya ya dia, oh iya bener juga
juga ya. Kenapa sistem yang minta maaf ya? Iya. Sistemnya salah ya. Minta maaf terus. Iya, kasihan. Kasihan. Asik bagi-bagi data sarapan. Ya, belum makan nasi ketemu Reni. Lapar ya. Dan satu keluarga cara dialek ngomong kayak gitu semua. Oh. Dari kakak sampai adik gitu. Enggak. Apa asik sih. Saya dengernya asik nih. Saya bergaulnya sama yang muda-muda jadi ikut nadanya. Oh bukan. Kita diapain? Maksudnya muda juga tapi beda nada. Oh, gitu. Ya maaf ya Pak, nadanya. Editorialmu apa selain kompetensimu di bidang informatika? Nilai tambahmu apa? Oh selain ini. Public speaking. Iya, saya guru dulu. Sekarang udah tidak guru. Guru SMP, SMA. Guru guru ngajar membaca anak kecil. Jadi misal TK belum bisa baca mau masuk SD, nah itu saya dulu mengajar seperti itu. Guru resmi atau cuma ini? Guru les berarti. Guru les. Iya. Reni punya kesakapan tertentu kalau yang bisa lihat selain kompetensi punya. Iya. Oh, iya. Salah satunya komunikasi. Iya. Terus ya mudah-mudahan sukses. Amin. Amin. Nanti dicek detail naskahnya ya. Mm-mm. Saya nggak bisa ada yang salah tapi dicek lagi. Aku udah selesai. Tapi kayak deg-degan banget, maksudnya takut banget kalau nilainya jelek. Gimana ya? Udahlah. Udah. Aduh, halo guys. Aku udah berganti baju. Sekarang aku udah foto-foto. Aku undang 5 teman aku yang datang tapi cuma 4. Tapi ini aku lagi nunggu satu lagi sih. Ada yang tamu tidak terduga. Aku lagi cari Fatin. Soalnya aku mau foto sama Fatin. Tapi Fatin nggak ada. Aku nggak nemu deh. Aku sedih. Tapi aku udah sempat foto sama Fatin sih. Cuman nggak nemu aja Fatin di mana. Ya udah deh. Udah dulu ya. Dadah. Oke guys, aku sekarang udah di kampus lagi. Tadi aku udah sempet pulang ganti baju. Mandi juga capek banget soalnya. Kayak biar melek aja sih. Ya, jadi kan tadi aku udah pendadaran. Jadi aku tuh konsep pendadaran aku ya, aku habis tes itu aku langsung buru-buru ganti baju kebaya aku pakai kebaya kutu baru gitu karena biar kayak announce I'm happy girl at that day gitu lah, sama sebagai wanita Jawa aja sih. Lanjut terus udah. Terus tadi aku pulang nggak ada yang foto bentar. Sebenarnya fotonya tuh cuma bentar tapi nunggu orangnya tuh kayak jadi total sejam. Terus aku nemenin teman aku tuh baru pulang tuh siang. Terus aku balik lagi ke kampus karena aku kuliah. Nah aku tuh kayak gelisah banget gitu loh karena aku nungguin nilai aku, kan aku nggak dikasih tahu nilainya ya. Tadi keluar bagus banget, nilai aku bagus. Lagi nggak? Kamu nih jatuh-jatuhin terus deh.